Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini masih bisa hadir di majelis ilmu ini, dan kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan fikih, ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, sekedar menginformasikan saja bahwa yang pertama, Muhammadiyah menetapkan 1 Dzulhijjah hari ini, ya, hari ini. Adapun pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah esok hari, sehingga tahun ini hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha-nya berbeda, ya, berbeda. Itu poin yang pertama, belum ada yang tahu informasinya. Kaitannya apa? Yaitu masuk pada poin yang kedua. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang tahun ini hendak berkurban, maka kami mengingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lahu dzibhun yadhbahuhu," jika kalian sudah berniat untuk berkurban, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, berarti masuk hari yang pertama, fala ta'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiya, maka janganlah dia mengambil kuku, artinya memotong kuku, maupun mengambil rambutnya, memotong rambut sedikit pun sampai hewan sembelihannya, hewan kurbannya disembelih. Artinya kalau yang berpatokan dengan Muhammadiyah, berarti sejak hari ini disunahkan untuk tidak cukur rambut maupun potong kuku, ya, mungkin yang biasanya sepekan sekali, hari Jumat atau hari apa sepekan sekali, maka sekarang ditambah 3 hari menjadi kurang lebih 10 hari. Ya, bersabar dulu, jangan potong rambut, potong kuku. Kalau yang memakai patokan pemerintah, dan kita mengharapkan kita semuanya bersatu, ya. Namun jika ada yang berbeda, ya jangan kemudian mencela yang lain. Kita harus tasamuh, berlapang dada di dalamnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-fitru yawma tuftirun was-saumu yawma tasumun." Hari raya adalah di mana ketika orang-orang berhari raya, dan puasa adalah ketika orang-orang berpuasa. Dan pemerintah menetapkan besok baru tanggal 1, maka yang punya kebiasaan potong rambut, potong kuku sepekan sekali, potong kukunya khususnya, ya, kalau potong rambut nggak mungkin sepekan sekali, maka kalau mau ya sekarang, ya, mungkin tumbuhannya kan berbeda-beda pertumbuhannya, ada yang sepondok panjang banget gitu. Nah, sekarang potong kuku, ya, sebelum besok sudah mulai tanggal 1. Itu poin yang kedua. Karena itu sunnah dari Nabi SAW. Poin yang ketiga yang mungkin sering ditanyakan terkait masalah kurban adalah tentang boleh nggak sih berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu sering sekali ditanyakan, ya, sering. Kalau atas nama orang yang meninggal itu karena wasiatnya atau nadar yang belum tertunaikan, maka ahli waris hukumnya wajib untuk menunaikan. Maka kurbankan atas nama si mayit kalau dia berwasiat. Tapi di saat kita mampu sebagai ahli warisnya. Kalau kita nggak mampu, ya tidak boleh dipaksakan. Yang kedua, kalau ditersendirikan artinya mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal berkurban tersendiri atas nama si mayit. Sebagian ulama membolehkan karena berdasarkan atau dikiaskan kepada sedekah atas nama mayit. Salah seorang sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa lam tusi." Ibu saya meninggal namun sebelum sempat berwasiat. Andai
masih diberi kesempatan untuk hidup, tentu dia akan berwasiat dan akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tasaddaq anha wa afdhalu shadaqati syaqqul ma." Ya, silakan bersedekah atas nama ibumu yang sudah meninggal, dan sebaik-baik sedekah adalah memberi air. Nah, dikiaskan kepada ini. Karena berkurban itu kan ada sebagian disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga boleh dimakan untuk si pengkurbannya. Nah, karena ada aspek sedekahnya di situ, sehingga hampir mirip, sama-sama sedekah. Sama-sama sedekah dibagikan. Maka karena ada ilah yang sama, sehingga bisa dikiaskan kepada sedekah. Maka sebagian ulama membolehkan berkurban atas nama si mayit tersendiri, independen. Ya, boleh sebagian. Tapi kalau merujuk kepada hadis-hadis yang lain dan merujuk kepada kondisi Nabi SAW ketika itu, di mana Nabi SAW semasa hidupnya anak-anak yang laki-laki meninggal dunia. Ya, Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, lalu kemudian ada kerabatnya, saudaranya yang meninggal dunia, dan yang lainnya, termasuk istrinya. Nah, kesempatan itu terbuka lebar oleh Nabi SAW. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi berkurban atas nama anaknya yang sudah meninggal, berkurban atas nama mungkin pamannya, kakeknya yang sudah meninggal, atau yang lain yang sudah meninggal, istrinya yang sudah meninggal. Tidak ada riwayat itu. Sehingga sebagai para ulama sering menghimbau atau sering membimbing kepada kita supaya keluar dari khilaf itu. Maka yang jalan terbaik adalah kalau kita ingin berkurban atas si mayit, ikutkan dalam kurban kita. Itu yang lebih aslam, yang lebih afdal gitu ya. Misalkan kita mau berkurban, yaudah ini dariku dan untuk keluargaku, niatkan untuk semuanya, keluarga yang sudah meninggal maupun keluarga yang masih hidup ya. Karena dalam kehidupan Nabi SAW kesempatan itu terbuka lebar, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi berkurban atas nama keluarganya secara khusus yang sudah meninggal. Tidak ada riwayat itu ya, sehingga yang lebih utama adalah diikutkan kepada kurban kita ya, diikutkan saja. Wallahu a'lam. Itu poin yang mungkin ya sering ditanyakan, dan supaya kita sebelum berkurban itu punya patokannya. Baik, kita lanjutkan kemarin sampai pada bab tentang haid dan nifas ya. Bab haid dan nifas ya. Jadi kalau kita baca-baca atau sering kita baca semacam kelakar gitu ya, kelakar atau omongan di antara para ulama sendiri pun ada omongan-omongan itu bahwa babul haid wa babun nifas itu di antara yu'adul bab fi abwabil fiqhi as'abul bab ya, termasuk as'abul bab fi abwabil fiqh. Jadi bab haid dan nifas itu di antara bab-bab fikih yang termasuk sebenarnya agak susah. Agak susah. Wallahu a'lam ya. Pokoknya ada kelakar yang mengatakan demikian. Semua yang terkait masalah perempuan itu cukup rumit gitu ya, cukup susah. Nah, bab fikih ini khususnya adalah bab haid dan nifas itu adalah menyulitkan bagi seorang perempuan. Haid dan nifas itu sungguh memberatkan dan menyulitkan bagi seorang perempuan, dan bab haid dan nifas itu memberatkan, menyulitkan, membingungkan bagi seorang laki-laki ya, paham Pak? Jadi kalau haid nifasnya itu memberatkan bagi perempuan ya, orang haid itu pegel, sakit, emosionalnya nggak stabil dan seterusnya, apalagi nifas juga demikian pasca melahirkan. Nah, bab haid dan nifas bagi laki-laki untuk dipelajari itu agak jelimet gitu ya. Tapi kalau ini masih cukup lumayan enak lah, karena masih dasar-dasarnya. Kalau kita sudah masuk bab kitab yang mutawwalat itu ada al-furu' yang luar biasa, cabang-cabang yang banyak sekali. Pokoknya yang terkait masalah perempuan, termasuk bab tolak nanti. Kalau kita masuk bab tolak, itu luar biasa.
ya. Ada terkait tolak, ada li'an, ada zihar, dan seterusnya. Itu cukup panjang pembahasan itu. Dan itu masih sering ditanyakan, karena ini bab yang terkait perempuan. Bahkan sampai kita menghafal Al-Quran pun. Ada yang menyebutkan kelakar kalau surat-surat yang terkait masalah perempuan dan masalah jin itu susah untuk dihafal. Misalkan surat At-Tolak itu kadang kok bolak-balik, ya, agak susah surat At-Tolak. Lalu suratun Nisa itu juga agak cukup susah untuk dihafalkan. Lalu suratul Jin, surat jin, nah itu sering kok bolak-balik, gitu ya. Kalau nggak sering di murojaah tuh, pokoknya sering kok bolak-balik. Nah ini terkait masalah bab di sini bab haid dan nifas itu, ya kita sebagai kaum laki-laki ya harus kita perhatikan dengan baik. Kita lanjutkan kemarin kalau tidak salah sampai wa aqallu zamani tahidhu fihil mar'ah. Ya, kalau tidak salah sampai situ. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa aqallul hamli sittata ashhur. Masa terpendek seorang wanita mengandung, hamil, itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Zamanan, ya. 6 bulan. Lil wujud, berdasarkan penemuan di lapangan, ya, lil wujud. Faqad jaa anna Utsman radhiyallahu anhu utiya bimra'atin. Ketika itu salah seorang sahabat Utsman ibn Affan didatangi oleh sekelompok sahabat yang lain dengan membawa seorang perempuan waqad waladat li sittati ashhurin, yang mana perempuan ini melahirkan di usia kandungan 6 bulan. Fasyawaral qaumu fi rajmiha. Mereka bermusyawarah, mereka berdiskusi bahwa perempuan ini harus dirajam. Menurut mereka, karena 6 bulan kok melahirkan gitu ya. 6 bulan melahirkan, sehingga mereka dituduh telah melakukan perbuatan zina. Nah, mereka berdiskusi, bermusyawarah bahwa ini harus dirajam perempuan ini. Lalu kemudian disampaikan kepada Utsman bin Affan. Lalu ketika itu ada turjumanul Quran, ya, seorang penerjemah Al-Quran, orang yang sangat pandai tentang Al-Quran, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah ini luar biasa. Ketika mereka berselisih ini dirajam atau tidak, dia akan melahirkan di usia 6 bulan. Nah, standarnya kan 9 bulan orang mengandung. Nah ini 9 bulan, berarti ini 6 bulan sudah melahirkan, berarti di luar kebiasaan. Maka Abdullah bin Abbas datang menengahi mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Masa mengandung dan masa menyapih itu adalah 30 bulan. 30 bulan. Berarti 30 bulan berapa tahun, Pak? 1 tahun 6 bulan, ya. Karena 1 tahun 24 bulan, berarti sisa 6 bulan. Berapa? Oh iya, 1 tahun 12 bulan. Alhamdulillah. Berarti enggak ngantuk ini kayaknya. Ya. Waham 2,5 tahun. Apa? 30 bulan 2,5 tahun. Oh iya, Masya Allah, 2,5 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Benar, 2,5 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun berarti 24 bulan. Ya, berarti sisa setengah tahun, 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan. Nah, masa mengandung dan masa menyapih itu adalah 30 bulan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa anzala wa fisaluhu fi amaini, dan masa menyapihnya adalah setelah 2 tahun. Nah, 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, fisal itu adalah masa menyusui. Setelah masa menyusui selesai, berarti masuk masa menyapih. Berarti menyapihnya selama 2 tahun, ya, karena di sini disebutkan jelas wa fisaluhu fi amaini, dan masa menyapihnya artinya masa selesai menyusuinya itu adalah setelah 2 tahun. Fal fisalu fi amaini, maka masa menyusui yang kemudian setelah itu memulai masa menyapih itu adalah 2 tahun. Wal hamlu fi 6 ashhur, dan masa mengandung adalah 6 bulan. Ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi menafsirkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui fisaluhu yang kemudian setelah itu adalah masa menyapi, itu adalah 30 syahra, 30 bulan. Kemudian dikaitkan dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amaini, dan masa menyusuinya yang kemudian dimulai masa menyapi itu adalah 2 tahun. Berarti 30 bulan dikurangi 24 bulan, tersisa 6 bulan, kata Abdullah bin Abbas. Jadi masa hamil itu adalah wa aqallu al-hamli 6 ashhur, masih bisa diterima. Masa terpendek seorang perempuan mengandung itu adalah 6 bulan. Faraja'u ila qawlihi fassara ijma'an. Lalu para sahabat tadi yang sudah bermusyawarah, berdiskusi hendak merajam si perempuan tersebut, mereka tidak jadi. Karena apa? Karena ini masuk dalam masa yang masih bisa diterima secara syariat. Jadi tuduhan dia berzina terbantahkan. Karena masa terpendek seorang perempuan bisa mengandung itu adalah 6 bulan. Artinya kalau dia melahirkan di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan dari masa menikahnya, maka dipastikan hasil dari anak tersebut adalah hasil dari di luar nikah, ya. Misalkan Januari menikah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, baru 5 bulan wis lahir. Loh, us gendong. Nah, itu dipastikan hamil di luar nikah. Nah, ini hati-hati bagi belum yang menikah, bagi yang sudah menikah juga, bahwa perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik, kita memohon kepada Allah agar terhindar dari perbuatan fahsya ini, itu memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa, konsekuensi buruk. Barang siapa yang dia memiliki anak yang terlahir dari hubungan gelap, dari hubungan di luar nikah terlahir, maka yang pertama, tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya secara syariat. Hukumnya nggak boleh. Secara hukum biologis dia ayah kandungnya, ayah biologisnya. Tapi secara syariat tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Nggak boleh. Berarti dia kalau menasabkan di dalam aktenya, berarti dosa itu terus ditanggung oleh ibu dan ayah biologisnya, ya. Karena dia menasabkan, apalagi secara resmi di dalam dokumen itu, Fulan ibn Fulan, padahal secara syariat itu bukan ayahnya, secara biologis ayahnya. Nah, itu sebagai hukuman tidak boleh dinasabkan. Kalau tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya, maka konsekuensi yang kedua, ayah biologisnya, karena bukan ayahnya secara syar'i, tidak berhak, kalau anak tersebut adalah perempuan, tidak berhak untuk menikahkan, tidak boleh menjadi wali. Kalau memaksakan dia menikahkan, berarti walinya tidak sah, berarti pernikahannya tidak sah, berarti dia kalau terus meneruskan pernikahan itu, punya anak dan seterusnya keturunan, berarti dia hidup di masa hubungan yang tidak sah secara syariat. Perbuatan zina itu tidak boleh, ya. Yang ketiga,
Kalau anak perempuan ini adalah anak kedua, hasil hubungan gelap tapi anak yang kedua, maka kalau ayahnya sudah meninggal, kakak laki-lakinya, atau misalkan dia punya adik, ayahnya sudah meninggal, adik laki-lakinya tidak berhak juga untuk menikahkan, tidak boleh menjadi wali. Ya. Nah, ini hukumannya berat sekali secara sosial dan secara syar'i. Yang keempat, dia tidak berhak untuk mewarisi, ya, mendapatkan warisan dari orang tuanya ataupun mewariskan kepada ayah biologisnya, tidak boleh, karena tidak ada hubungan nasab secara syar'i di situ. Ya, itu diantara hukuman bagi orang-orang yang melahirkan di luar nikah. Nah, makanya kita memohon kepada Allah supaya terjaga dari perbuatan buruk ini, ya. Yang punya bapak-bapak ini, yang punya anak perempuan, mohon sekali dijaga anak perempuannya, ya, dijaga. Siapa teman di sekolahnya, siapa teman di mana, di kampung sekitarnya, maka jaga pergaulan mereka. Karena saya ya termasuk ya beberapa kali baca kalau di laman-laman internet itu, naudzubillah min dzalik, ya, berapa banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Itu sebagai antisipasi, mendekati saja. Mimbabil aula melakukannya. Mendekati saja nggak boleh, apalagi kias aulanya, perbuatan zinanya. Nah, dari awal itulah berapa banyak itu berita-berita yang disuguhkan kepada kita. Yang terbaru misalkan itu ada anak SMP, kemudian anak SMA, lalu kemudian ada SPG dan seterusnya, yang mereka naudzubillah menjadi korban-korban yang tidak baik semacam itu, yang akan merusak masa depannya, ya. Sehingga mempunyai anak perempuan betul-betul harus dijaga dari auratnya, dari pergaulan teman-temannya, termasuk pergaulan di dalam dunia maya, ya, di dunia maya. Anak-anak SD itu yang kelas 3 itu sudah tahu di antara mereka lawan jenis itu. Terbaru saya melihat ternyata mereka punya grup sendiri. Grup. Nah, itu udah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita nggak terus ngomongin orang tua kita ikutkan itu, mereka udah tontonan yang penasarannya tinggi, dan itu akan membawa mereka kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Wa aktsaruhu, dan masa terlama seorang perempuan mengandung itu adalah arba'u sinin, 4 tahun, Pak. Ya. Wa indal attiba, menurut riset dari para ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ini tidak mungkin, mustahilun, tidak mungkin. Kalau dari aspek ilmu kesehatan nggak mungkin seorang perempuan itu hamil selama 4 tahun, ya. Lalu kenapa para ulama hampir di ulama Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah, bahkan Hanafiyah tidak jauh berbeda. Ada yang menyebutkan aksarhu sanatain, ada yang menyebutkan 2 tahun. Paling lama masa mengandung. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i itu 4 tahun. Dalilnya apa? Semua itu dalilnya adalah lil wujud al-istiqra'. Kejadian atau fakta yang ada di lapangan ketika itu. Jadi mereka riset, meneliti. Kenapa? Karena ada satu kaidah, asy-syai'u idza ja'at fil kitabi wa fis sunnati idza lam yakun fihi dhabitun fa innahu yarji'u ilal a'raf ilal 'urf. Kalau satu perkara disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis namun tidak ada dhabitnya, tidak ada ketentuan bakunya, maka itu dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan umum masyarakat. Kayak kemarin itu kan, tentang masa terpendek seorang perempuan haid. Itu adalah al-istiqra'. Masa terlama perempuan haid, istiqra'. Jadi mereka melakukan riset, diteliti, ya, diteliti. Lalu ghalibuhu, kebanyakan mayoritas perempuan haid nifasnya itu berapa masanya? Nah, kemarin sudah disampaikan. Nah, termasuk yang mengandung. Kalau dalam mazhab Syafi'i, perempuan masa terlama mengandungnya itu adalah 4 tahun. Nah, karena ini terjadi, di antaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Malik, hadhihi jaratna imra'atun Muhammad ibn Ajlan, imra'atus sidqin wa zawjuha rajulun sidqin.
Jadi ini terjadi, yaitu yang menimpa istri Muhammad ibn Ajlan. Dia adalah seorang istri yang jujur, yang baik, yang soleha. Suaminya juga seorang yang soleh, yang baik, yang jujur. Dan istrinya itu hamalat thalathata abutunin fisnatai asyrata sanatan qulubatin arba'asini. Jadi istrinya itu mengandung 3 anak. Masing-masing anak itu semuanya masa hamilnya 4 tahun. Nah, ini menurut penelitian mereka, riset yang mereka temukan. Bahkan para ulama juga tidak sedikit yang menyebutkan salah seorang ulama ahlu tafsir, ulama salaf, yaitu yang bernama Ad-Dhahak. Itu diriwayatkan, disebutkan, kata mereka bahwa Ad-Dhahak itu berada di dalam kandungan ibunya itu selama 4 tahun. Ketika lahir, kemudian bukannya menangis malah tertawa. Ya. Umumnya bayi kalau lahir apa Pak? Menangis. Nah, si janin ini, bayi ini ketika terlahir tertawa. Kan udah 4 tahun ya, udah TK. Dia tertawa. Maka kemudian si bayi ini dilakob atau dikasih nama Ad-Dhahak. Ad-Dhahak artinya tertawa. Nah, asal usulnya seperti itu. Ya, jadi Ad-Dhahak itu karena dia terlahir, ketika lahir tertawa, maka dikenal dengan Ad-Dhahak. Namun kemudian dia menjadi ahli tafsir. Ya. Kalau kita baca kitab tafsir, maka beberapa kali kita dapatkan ada nama Ad-Dhahak. Ad-Dhahak. Wa ghalibuhu, dan mayoritas secara umum, ghalibul hamli tis'atu ashhur. Secara umum perempuan itu akan mengandung selama 9 bulan. Listiqra, kembali bahwa ini secara umum adalah hasil riset penelitian ya. Bukan ada acuan bakunya di dalam hadis Nabi, tidak ada. Ya, ini para ulama berpatokan kepada istiqra penelitian mereka. Nah, sekarang masalah haid dan nifas selesai ya. Masanya, lalu kemudian kemarin ciri-ciri darahnya. Nah, sekarang apa yang diharamkan terhadap orang yang sedang haid dan nifas? Yang pertama, wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 ashhur, 8 asya. Diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas 8 hal. Aslinya lebih dari 8 ya, tapi di sini hanya disebutkan cukup 8. Ahaduha, yang pertama as-salatu lil ijma'. Yang pertama salat. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh salat berdasarkan ijma'. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidati fad'is salata, muttafaqun alaih. Jika seorang perempuan sedang haid, maka tinggalkanlah sholat. Ini hadis Nabi SAW, hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Karena jika tidak mengetahuinya, tentu orang yang haid dia akan tetap sholat karena menganggap bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi khusus untuk perempuan haid dan nifas, maka dia tidak boleh sholat ketika haid. Wala taqdiha idza tahurat, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Nah, ini yang perlu dicatat. Andai dia haid selama 15 hari, di mana dalam madhab Syafi'i itu adalah masa terpanjang seorang perempuan haid, maka selama 15 hari dia tidak boleh sholat. Fardhon au naflan, sholat fardu maupun sholat sunnah ya, sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa sajdatul tilawati wasyukri, termasuk sujud tilawah maupun sujud syukur tidak diperkenankan. Karena sujud itu termasuk hampir sama hukumnya dengan hukum sholat. Sujud ya sama. Aja kita membaca ayat yang kemudian sampai ayat sujud, kemudian sujud tilawah. Tidak boleh bagi orang yang haid maupun nifas. Atau kita mendapatkan nikmat tertentu yang kita kemudian membutuhkan sujud syukur sebagai syukur kepada Allah, maka tidak boleh kita sujud syukur khusus bagi perempuan yang dia sedang haid maupun nifas ya. Misalkan
perempuan, ibu-ibu dia mengandung, sudah kontraksi misalkan sudah 2 hari belum keluar, sudah sakitnya luar biasa, sampai sepekan kontraksi yang sakit luar biasa, nggak keluar-keluar. Kemudian hari ke-8-nya lahir dengan normal. Senangnya bukan main itu, saking senangnya dia sujud syukur. Nggak boleh dalam madhab Syafi'i, karena dia sedang dalam keadaan nifas setelah melahirkan. Nggak boleh sujud syukur, sujud tilawah ya. Sholat fardu maupun sholat sunnah nggak boleh. Dan tidak ada kewajiban mengqadha. Dan ini min rahmatillahi ta'ala ala nisa. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum perempuan. Bayangkan 15 hari, setiap hari punya kewajiban sholat 5 waktu. 15 kali 5 berapa? 75 kali sholat. Harus diqadha. Lama sekali ya, 75 kali sholat. Betul kan? 15 kali 5 75. Nah, itu memberatkan. Dan Allah itu kemudian menggugurkan itu, tidak ada kewajiban mengqadha. Watsani as-shaum, yang kedua adalah puasa lil ijma'. Demikian juga berdasarkan ijma' para ulama. Wa taqdihi idza tahurat, namun dia wajib untuk mengqadha. Kalau haid nifas maka tidak boleh puasa sunnah, tidak boleh puasa fard, wajib. Tapi setelah selesai puasa berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak diqadha, kalau puasa wajib untuk diqadha kalau sudah selesai atau sudah suci. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nakhidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma nadhhur, kemudian kami suci. Setelah kami suci, fa nu'maru biqada'is shaumi, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is salati, rawahu Muslim, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar hutang salatnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Fardhan wa naflan ya, puasa sunnah maupun puasa fardu. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir hari ini, wa qiraatul Quran, yang ketiga. Larangan yang ketiga bagi orang yang haid maupun nifas itu adalah membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Perhatikan, qiraatul Quran. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqral haidu, janganlah perempuan yang haid itu membaca Al-Quran, walal junubu minal Qur'ani syai'an, termasuk orang yang junub tidak boleh sedikit pun membaca ayat dari Al-Quran. Ini dalam madhab Syafi'i, tidak boleh membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud membaca? Tatalaffadhu bil Qur'ani bihaitsu tusmi'un nafsaha. Yang dimaksud membaca itu adalah dia melafadzkan sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan membaca. Kalau dia membaca di dalam hatinya, maka itu tidak disebut membaca, berarti hukumnya boleh. Jadi dia di dalam hati, baca Al-Fatihah di dalam hati. Atau kemudian dia punya hafalan juz 30, tapi murojaahnya membacanya dalam hati. Itu nggak boleh. Lalu kemudian kalau bibirnya bergerak-gerak, nah, gerak-gerak. Tapi kalau tidak sampai tusmi'u nafsaha, sampai telinganya sendiri tidak mendengarnya, itu tidak masuk dalam tatalafat, bukan dia melafadzkan. Tapi kalau bibirnya gerak-gerak, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu masih terdengar oleh dirinya, bibirnya gerak-gerak, maka itu masuk dalam tatalafut, melafadzkan Al-Quran, dan itu tidak boleh membaca Al-Quran. Orang perempuan yang haid demikian nggak boleh. Tapi kalau dia hanya melafadzkan, tapi nggak sampai terdengar oleh telinga sendiri, mulutnya gerak-gerak gitu, bibirnya gerak-gerak, tapi nggak sampai terdengar oleh telinganya, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ya. Akan tetapi, kalau di dalam mazhab yang lain mengatakan qiraatul Quran boleh, ya, qiraatul Quran boleh. Ya, misalkan di sini wa yara Malik wa Syafi'i fil qadim, pendapat Imam Syafi'i pada pendapat yang lama, wa Ahmad, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, jawazu qiraatil haid lil Quran,
boleh membaca Al-Quran. Wa rajih insyaallah taala. Li'anna an-nisaa kunna yakhidna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena para perempuan itu berhaid pada masa Nabi. Walam yakun yanhahunna an qiraatil Quran wa ta'khiril bayan waqtil hajah la yajuz, fadalla dzalika ala jawaz qiraatil haid lil Quran. Menurut sebagian ulama mengatakan membaca Al-Quran itu boleh. Tapi dalam madhab Syafi'i mutlak, ya, tidak boleh membaca Al-Quran bihaitsu yusmi'u nafsaha, kalau sampai terdengar oleh telinganya. Itu yang pertama, tidak boleh membaca Al-Quran kalau sampai terdengar oleh telinganya. Kalau hanya sekedar menggerak-gerakkan tapi tidak keluar suaranya boleh. Kalau membacanya di dalam hatinya itu boleh. Kalau membaca Al-Quran tapi biqasdi dzikri, ya, biqasdi dzikri wa hadza jaizun, maka ini boleh, ya. Membaca susunan ayat-ayat Al-Quran tapi dimaksudkan sebagai zikir. Apakah ada? Ada. Zikir pagi, zikir sore. Lalu kemudian setelah sholat fardu ada zikir membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidhatain, surat al-ikhlas, surat al-falaq, surat an-nas. Maka hukumnya boleh bagi orang yang haid. Misalkan dia zikir pagi atau zikir sore atau zikir sebelum tidur, ada baca ayat kursi. Kalau diniatkan zikir, maka hukumnya boleh. Akan tetapi idza qasdan biqiraatihi qasdan lil Quran, kalau membacanya ditujukan untuk karena dia membaca Al-Quran, hukumnya enggak boleh, ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk zikir saja, maka hukumnya boleh. Hadza wallahu a'lam. Ini ada 3 yang sudah kita sebutkan dari 8, bahwa seorang perempuan yang haid dan nifas tidak boleh sholat, namun dia tidak boleh sholat dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha, tidak boleh puasa termasuk puasa sunnah dan dia berkewajiban untuk mengqadha, kemudian dia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau dia punya hafalan, ya, dia berpatokan dengan madhab Syafi'i, dia hafal 15 juz katakanlah. Nah, dia kebiasaannya masa haidnya cukup lama, ya, cukup lama, 15 hari, 10 hari. Atau dia melahirkan, kemudian nifasnya biasanya 60 hari, 40 hari, waktu yang lama. Bagaimana? Padahal dalam madhab Syafi'i dia tidak boleh membaca Al-Quran, talaffuz bihaitsu yusmi'u nafsah, nggak boleh. Bagaimana? Maka para ulama sebagian membolehkan, boleh dia mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan membaca Al-Quran bagi orang yang haid itu boleh, ya. Wa hadza yadullu ala tawassu'i abwabil fiqh. Ini menunjukkan bahwa luasnya bab fikih. Jadi ketika dia mengambil pendapat ini ternyata di satu keadaan sangat sekali memberatkan, maka boleh dia mengambil pendapat yang lain, ya, demi tujuannya adalah untuk menjaga Al-Quran. Kalau dia enggak murojaah selama 15 hari, luar biasa itu. Bisa banyak sekali ayat-ayat yang dia tinggalkan. Ya, termasuk misalkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Nah, bagaimana ini terjadi kalau di Masjidil Haram? Ya, ketika musim haji seperti ini, manusia bercampur baur di situ. Nah, maka kalau kondisi yang demikian tidak mengapa dia mengambil pendapat yang lain. Wa hadza yadullu ala tawassu'i abwabil fiqh, luasnya pembahasan fikih. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, terutama adalah bagi kaum ibu-ibu, ya, kaum perempuan, ya, yang sudah menikah maupun yang belum menikah, atau untuk bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan untuk bisa dipahami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.